seorang sutradara memang sebagusnya punya karakter atau gestur yang tegas, jelas, karena dia memimpin kan, namanya juga sutradara pengarah regi, apa regi ya, ya. Yang kedua tentu berwawasan ya dan sebagainya. Adi, ya tambahin sekaligus tadi pendapat Jadi, Anda tentang yang saya kenal Bakhtiar di penghujung usianya, dia kira-kira sosoknya udah seperti itu, dengan kacamata tebal, ya kan, kondisi fisiknya juga sudah tidak gagah karena mungkin penderitaan yang dia rasakan di pembuangan. Tapi kalau dia bicara, itu yang seperti Bung Rey bilang, kita tidak melihat tuanya gitu, sangat berkarisma. Dia kalau bicara itu, dia bisa meyakinkan kita dengan buah pikiran dan ide dia tentang apa yang dia sampaikan. Sehingga dia punya kemampuan untuk meyakinkan orang itu dengan gagasan-gagasan dan pikirannya, dan gampang dimengerti. Saya pernah berdebat sama dia soal, Om, saya manggil dia Om. Om Bakhtiar, ini kan bulan puasa. Kayaknya kita perlu bikin cerita bagaimana satu keluarga Islam menjalani puasa, tapi berbeda dengan apa yang diharuskan oleh aturan-aturan puasa itu sesuai keimanan Islam. Wah, bagus tuh, dia bilang. Dia tanya sama saya, apa kamu yakin bulan puasa satu keluarga itu bapak, anak, istri puasa semua? Yang saya tahu sih kelihatannya pada puasa semua. Dari mana kamu tahu? Dia bilang. Yang saya lihat, persisnya saya tidak tahu. Makanya kita bikin cerita yang sebenarnya, bahwa puasa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini kan pemikiran yang luar biasa, visioner gitu loh. Jauh dari hal-hal yang kata agama harus begini, tapi dia mencoba untuk menerjemahkan itu dalam konteks kemanusiaan yang berbeda. Gitu. Itu contoh. Tetapi dia bisa meyakinkan kita dengan gaya dia bicara, dengan ininya, dengan semangat dia yang tidak pernah kendor. Itu luar biasa. Saya tahu bahwa Bakhtiar Siagian itu banyak mensupport tulisan-tulisan penulis untuk TVRI setelah dia menjadi orang bebas. Ya. Banyak. Gitu. Jadi apa? Ya, itu jadi Bakhtiar ya, itu setelah jadi orang bebas, ditahan itu sebenarnya karya-karyanya masih banyak. Ya, cuma tidak pakai namanya dia, bahkan menggunakan nama lain, terutama di TVRI ya. Nah, nanti saya kaitkan dengan tadi Mas Ray yang terakhir tadi ya. Jadi selain waktu itu kalau menurut istilah Adi kan tiba-tiba orang dihadapkan pada pilihan untuk kiri atau kanan gitu ya, nasionalisme Islam atau komunisme gitu ya. Itu dari segi ideologinya. Apakah itu berpengaruh atau terbawa ataukah terbaca juga dari karya-karyanya melalui ideologi estetiknya gitu ya. Nah, dalam banyak analisis para kritikus ya, sesungguhnya kan gini, komunisme ini kan lebih banyak menekankan pada masalah-masalah kemanusiaan yang basicnya adalah istilahnya revolusioner apa itu ya, kalau di sana kan universal, humanisme universal, sini kan sosialisme itu gitu ya. Sehingga karya-karya Kotot Sukardi itu misalnya Si Pincang itu juga bicara tentang kemanusiaan sesungguhnya, tetapi memang karena dia punya paham ideologi itu, termasuk bagaimana dia mengemas para pemain itu memang dari anak-anak jalanan buruh yang disuruh main film dan sebagainya. Begitupun juga Bakhtiar Siagian. Jadi tetap ada apa letupan-letupan ideologis politik itu tercermin dalam filmnya, bahkan termasuk bagaimana cara produksinya. Kalau yang kita pelajari kan seperti itu. Jadi itu memang nggak terpisahkan. Tetapi bahwa apakah karyanya itu kemudian sangat tajam bertentangan dengan, nah itu yang tadi Adi bilang sama-sama kemanusiaan sebenarnya, tetapi titik pandangnya, titik fokusnya kan gitu ya. Kalau misalnya di universalisme apa itu kan pertentangan kelas tuh itu sedemikian rupa. Kalau di komunisme itulah justru sumber permasalahannya kan sebenarnya itu. Tapi kalau saya ini ya, kalau saya memang terbawa juga pada filmnya, tercermin juga pada ideologi estetik di filmnya kanan kiri itu, tetapi bahwa itu sesungguhnya tidak sangat yang harus dipermusuhkan dan dipertentangkan, karena biasa saja karya-karya film seperti itu gitu loh. Nah, ini menjadi runcing, menjadi tajam, menjadi terbawa-bawa karena
pertikaian yang lebih ideologis yang sifatnya politik. Bahkan lebih dari itu, pertikaian politik ini ditandai dengan pertumpahan darah, kan gitu. Yang bikin celaka kan sebenarnya pertumpahan darah. Bang, PKI itu sebelumnya partai terbesar di Indonesia, pengeluknya banyak, dan boleh sama-sama hidup, boleh sama-sama kampanye, kan gitu. Tetapi menjadi ini permusuhan ini karena ada peristiwa yang berujung pada pertumpahan darah, mana yang salah, mana yang benar, mana yang itu. Nah, itulah yang silahkan para sejarawan untuk itu, ya kan. Kira-kira gitu Mas penjelasannya kalau yang dari saya ya.